Sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Dan kali ini kita masih beramai-ramai ya di studio ini ya. Ada Pak Ale, kemudian Pak Reza dan juga Mary Putrian yang kita membahas mengenai simpul kebaikan. Kalau bicara simpul kan nggak terputus ya. Berarti artinya kita harus terus-terusan nih memberikan kebaikan. Nah, tadi Mbak Mary juga udah mention di awal nih. Kalau kita misalnya berzakat, infak, sodako melalui sebuah platform, hukumnya bagaimana tuh? Karena kan ada akad-akadnya tuh. Oh iya, terima kasih. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW berjalan-jalan di perkebunan kurma di Madinah. Kalau di Mekah kan kondisinya bukan perkebunan tapi pedagang di sana. Rasul ke Madinah, kemudian sudah menetap di Madinah dan berjalan-jalan di perkebunan kurma. Melihat suatu kaum yang sedang menyerbukan kembang-kembang kurma. Rasul menegur, seandainya itu tidak dilakukan itu akan lebih baik. Nah, akhirnya mereka stop. Kemudian beberapa saat kemudian Rasul lewat lagi. Kok kurmanya jelek-jelek hasilnya? Nah, mereka mengeluhkan. Karena demikian akhirnya hasilnya demikian. Nah, maka Rasul akhirnya bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan duniamu. Nah, barangkali dalam masalah zakat juga demikian ya. Kalau kita misalnya suatu platform zakat, kemudian kita cegah, nanti hasilnya anak-anak muda tidak berzakat. Nah, bagaimana? Kenapa kok tidak ada pemasukan sama sekali zakat? Karena anak-anak sekarang kan anak-anak muda, pengusaha muda tidak berzakat karena mereka sibuk, tidak ada waktu untuk datang ke kantor. Nah, mungkin kalian akan lebih tahu urusan duniamu. Jadi ada urusan teknis, ada urusan syar'i. Jadi zakat itu kan yang syarat sahnya itu kan pertama milik harta milik penuh. Betul. Kemudian Hartanya halal. Betul. Kemudian sampai nisab. Ada yang haul ya batas tahun, ada yang tidak pakai haul. Yang tidak pakai haul zakat pendapatan. Itu setiap kali diperoleh wajib dikeluarkan. Tapi kalau zakat emas tadi yang batangan itu harus setahun. Per tahun ya. Kalau yang emas, tapi kalau yang pendapatan perolehan, misalnya proyek atau misalnya order itu sekali order dapat. Nah, itu selama mencapai nisabnya itu batas minimal ya. Batas minimalnya itu taruhlah misalnya dianalogikan dengan penghasilan pertanian. 5 kintal seperempat. Misalnya 5,5 juta lah. Nah, itu wajib kan 2,5%. Wajib 2,5%. 2,5%. Nah, kembali ke tadi. Jadi itu yang prinsip milik penuh, halal sampai nisab. Adapun teknis pembayarannya melalui loket, melalui gerai, transfer itu kan teknis. Sehingga Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian akan lebih paham. Sehingga teknologi itu akan berkembang. Betul. Nah, sehingga terus terang saja dalam hal ini semua ulama juga membolehkan membayar ini karena hal teknis. Silahkan saja. Toh akad niat itu kan dalam hati. Saya niat melakukan zakat dalam hati. Bahkan ulama kontemporer tentang zakat itu ya Syekh Yusuf Qaradawi bahwa tidak eksplisit zakat itu harus diucapkan ini sebagai zakat. Misalnya kita ketik-ketik niatnya zakat, niatnya dalam hati niat zakat. Apalagi nanti ada konfirmasi, kita bisa mendownload buktinya bahkan dan sebagainya. Itu jadi udah sah lah. Insya Allah. Jadi dari segi hukum sah. Hukumnya insya Allah sah dan aman ya. Bahkan memudahkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda menguatkan tadi dengan hadis yang Anas bin Malik. Hadisnya Sahih Muslim. Baik. Jadi artinya memang ketika kita melakukan sesuatu itu kita harus yakin nih hukumnya benar nggak gitu ya. Kemudian menyalahi aturan agama kita nggak, karena niat baik juga kalau caranya salah akhirnya kebaikan itu tidak berakhir dengan kebaikannya. Namun insya Allah memang sekarang dengan banyaknya juga platform-platform yang bertebaran ya, artinya memang ini salah satu kemudahan yang difasilitasi, yang diberikan agar kita kembali lagi untuk bayar zakat, infak, sedekah itu mudah gitu ya. Jadi nggak ada alasan kita di Mary bilang tuh males karena macet ya kan, males karena harus menempuh yang nggak gampang. Nah, itu membuat tarsok tahu-tahu lewat. Benar. Oke, nah sekarang gini, bagaimana nih kalau Mary melihat kan sekarang kan bayar zakat gitu ya, donasi di era digital ini semua sekarang sudah dimudahkan ya. Kalau mungkin dari Mary sebagai orang yang mungkin banyak berinteraksi nih dengan generasi milenial di bawah gitu, generasi Z gitu. Apakah cara ini bisa berhasil nggak sih, Mary? Terus kemudian mungkin sebagai influencer juga, apakah ini memang harus di campaign yang lebih besar lagi biar makin banyak orang tahu nih?
Ini sih sebenarnya harusnya berhasil ya Tan ya, maksudnya apalagi jadi tidak ada alasan. Nah itu yang paling penting. Kadang-kadang orang banyak alasan ya, kayak tadi alasan waktu, alasan jauh, nggak ada yang deket lembaganya, mesti ke sana dulu. Jadi tidak ada alasan. Jadi yang dipotong pertama kali ya alasan. Jadi tidak ada alasan. Itu No excuse lagi. No excuse lagi ya. Semua karena bisa dilakukan di handphone. Nggak ada kuota, cari wifi. Ya kan anak-anak Gen Z kan gitu kan, nongkrongnya di kafe nunggu apa? Wifi kok gitu kan. Passwordnya apa? Passwordnya apa? Pesen belum udah tanya password dulu. Jadi kan tidak ada alasan. Jadi alasan udah dipotong nih gitu. Dan kedua memang benar gitu. Anak-anak sekarang kesadarannya harus kita tumbuhkan. Betul. Dan balik lagi kesadaran itu harus datang dari keluarga. Betul. Ya, Ibu Scholar berarti ya kan dari keluarga gitu. Kesadaran itu yang harus dibangun. Betul. Nah, mungkin buat generasi kita nih Tan yang udah jadi orang tua, mulai memperkenalkan anak-anak kita nih kan dengan handphone mereka juga. Betul. Nggak perlu juga mendownload, jadi tidak ada yang perlu memenuhi memorinya mereka di handphone. Betul. Gitu. Cukup mereka hanya buka melalui browser saja. Dan memang ya itu kita nggak boleh untuk berhenti terus menginformasikan dan membuat hal-hal yang menarik. Betul. Karena harus kita tanamkan dari sekarang kan. Betul. Ya itu baik, ini sebuah kewajiban. Ada hak orang lain itu yang harus kita tanamkan ke mereka bahwa apa yang mereka hasilkan itu ada haknya dari orang lain yang harus mereka tunaikan. Sama yaitu berbagi dan menyebar kebaikan. Betul. Ya nggak sih? Setuju banget. Kan kalau kita semakin berbagi, Allah juga melipat gandakan kan. Nah itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak gitu. Betul. Karena kadang-kadang kalau anak-anak muda sekarang tuh kayak ngerasa ngasih segini ya berarti jatah saya kepotong. Perhitungannya ya. Iya. Berarti sama Allah nggak boleh hitung-hitungan kan? Ada hitung-hitungan sama Allah 1 tambah 1 2 tuh nggak ada itu. Gimana nih Pak Reza tantangannya untuk menumbuhkan kesadaran yang tadi Mary bilang nih? Tantangannya memang adalah tentu kita harus bikin konten yang memang itu menarik buat mereka. Itu yang pertama. Kedua adalah kita harus sampaikan bahwa apa sih yang udah kita lakukan dan kita sampaikan ke media yang mereka kunjungi misalnya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat apapun atau lewat influencer bahwa ini loh bukti nyata bahwa sedekah ini bisa jadi seperti ini. Dengan uang Rp1.000 setiap subuh bisa jadi bagian orang lain. Iya benar. Anak sekarang tuh kan lebih kritis. Iya, setuju banget. Jadi netizen ya banyak banget. Iya, Bu, ini 1.000 bisa jadi apa ya? Gimana caranya ya? Lebih kritis gitu. Makanya menjawab kritisan itu harus kita tunjukkan dengan aksi kita. Wah, uang segini bisa jadi banyak loh. Benar. Betul. Dan tadi juga sudah diinformasikan, mungkin bisa diinformasikan lagi oleh Pak Reza atau Pak Ale, bagaimana caranya untuk bisa kita bersedekah, infak, sedekah melalui Simpul Kebaikan. Jadi caranya buka saja HP atau misalnya laptop ya, silakan browser, ketik simpulkebaikan.id. Caranya mudah, simpulkebaikan.id. Muncullah tampilannya. Baik. Dan banyak banget program, ada program yatim, program pesantren, program pangan, program kesehatan, program infrastruktur, banyak apapun di situ ada. Kita perlu daftar dulu nggak? Tidak perlu mengisi biodata, kadang orang suka malas tuh. Biodata itu penting untuk kita cantumkan di bukti store zakat. Buat kepentingan kita juga ya sebenarnya. Cuma nanti boleh data kita dimunculkan atau tidak. Iya. Baik, nah pemirsa gimana nih? Udah oke kan sekarang ya? Udah mulai makin terbuka ya. Oh ternyata sekarang mudah kok untuk kita bayar zakat, infak, dan sedekah. Nah sekarang dimulai dari hari ini yuk. Langsung aja para sahabat Insight nih buat ikutan donasi bersama Bazis DKI Jakarta. Sekarang ada QR code di layar televisi Anda, langsung aja di-scan dengan handphone Anda dan langsung kita berdonasi untuk kebaikan bersama dan umat. Insya Allah nih nanti pahalanya akan baik lagi kita. Kalau tadi dikatakan di sini bahwa kita sedekah kayaknya aja kita kehilangan ya, tapi bukan kehilangan, justru yang akan kembali akan berlipat-lipat. Oke, jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Insight Ramadan.